Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan hafalan hadis arba'in, diawali dengan hadis yang ke-11 bertemakan menghindari perkara syubhat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqas subuhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fis subuhat waqa'a fil haram. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. Ala wa inna likulli malikin hima. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-ma'na minhu, dari Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala perkara yang halal itu jelas, dan segala perkara yang haram itu pun jelas. Dan ada di antara kedua-duanya ada perkara-perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa yang takut akan perkara syubhat, maka sungguh ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka sungguh ia telah terjerumus dalam perkara yang haram. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewannya di ladang yang dilarang memasukinya. Lambat laun ia pun akan memasukinya. Ketahuilah, sesungguhnya setiap raja itu memiliki larangan. Dan ketahuilah, setiap larangan Allah itu adalah perkara yang diharamkan olehnya. Dan ketahuilah, setiap jiwa, setiap manusia pasti memiliki segumpal daging yang apabila jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Dan apabila sebaliknya segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah, dialah hati. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dilanjutkan dengan hadis yang ke-12 bertemakan menghindari terlena hidup. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairihi hakaza. Al-ma'na minhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda sempurnanya Islamnya seseorang itu adalah ia meninggalkan perkara yang tidak bermakna, yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan lainnya. Baiklah, kita lanjutkan hadis yang ke-13 bertemakan nyawa seorang muslim itu dilindungi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mar'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalas at-thayyibuz zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidini al-mufariqu lil jama'ati. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-ma'na minhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal nyawa seorang muslim
yang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku kata Rasulullah adalah utusannya. Kecuali 3 sebab. Apa itu? Yang pertama adalah as-sayyibuz zani, seorang duda dan janda melakukan perzinahan. Yang kedua, wan nafsu bin nafsi, melakukan suatu pembunuhan dengan sengaja. Dan yang ketiga, al-mufariqu wattariku lidinihi al-mufariqu li jamaati, meninggalkan agamanya, berpisah dengan jamaah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut hadis yang ke-14 bertemakan perilaku keseharian. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Al-ma'na minhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik-baik saja, bila tidak maka diam saja. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamu-tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lanjut hadis yang ke-15 bertemakan Allah adalah tempat bergantung dan berlindung. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala, ya gulam inni uallimuka kalimat. Faqala, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tuzahak, idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Wa fi riwayat at-Tirmizi, ihfazillaha tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fi riha ya'rifuka fi syiddah, wa'lam anna ma akhta'ak lam yakun liyusibak, wa ma asabak lam yakun liyukhtiak, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Al-ma'na minhu, dari Abi al-Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, di suatu hari saya berada di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bersabda, wahai gulam, wahai fulan, aku hendak mengajarkan empat perkara. Maka beliau pun bersabda, jagalah Allah, niscaya Allah pun akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan senantiasa berada di hadapanmu. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan jika kau memohon pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dan ketahuilah, suatu umat, suatu kaum yang berkumpul untuk memberikan suatu yang bermanfaat bagimu, maka mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali manfaat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika suatu kaum pun ingin melakukan suatu perbuatan yang ingin mencelakaimu, maka mereka tidak akan bisa mencelakaimu kecuali yang Allah tetapkan kepadamu. Pena telah diangkat dan kertas telah kering.
Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dia mengatakan hadis ini adalah hasan sahih. Dan di dalam riwayat selain Imam At-Tirmidzi disebutkan, jagalah Allah, niscaya engkau akan senantiasa mendapatkan Allah berada di hadapanmu. Dekatilah Allah di waktu senggang, maka Allah akan mendekatimu di waktu susah. Ketahuilah, sesuatu yang tidak ditakdirkan kepadamu maka tidak akan menimpamu. Dan sesuatu yang menimpamu itu telah ditakdirkan kepadamu. Dan ketahuilah, setiap kemenangan diiringi dengan kesabaran. Setiap kemudahan diiringi pula dengan kesulitan. Dan setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin hanya sampai di sini ya hafalan untuk hari ini. Bila ada kesalahan dalam pelafasan, saya mohon maaf dan saya akan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.